Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslimnya, masih di bab sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 125. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbah. Qal qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in fa akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah fafa'ala dhalika thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marratain thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn thumma qala hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, semoga Allah meridainya, dan ia adalah seorang sahabat. Dikatakan kepada beliau, contohkan kepada kami wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun meminta air dalam bejana, lalu ia pun menuangkan dari bejana tersebut kepada kedua tangannya, dan beliau pun mencucinya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, maka beliau pun berkumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan, dan beliau lakukan itu 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, maka beliau mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan kembali tangannya ke dalam bejana dan beliau pun mengeluarkannya, maka beliau pun mencuci 2 tangannya sampai siku-siku 2 kali. Kemudian beliau memasukkan kembali tangannya dan mengeluarkannya, dan beliau pun mengusap kepalanya, fa'aqbala biyadaihi adbar, dengan cara 2 tangannya datang dan pergi. Kemudian beliau mencuci 2 kakinya sampai ka'bain, yaitu mata kaki, Kemudian beliau berkata, hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sedikit kita bahas hadis ini, Bapak sekalian dan Ibu-ibu, di mana kita sudah membahas itu tentang istinsyak, di mana ikhtilaf para ulama tentang hukum berkumur-kumur dan istinsyak.
apakah berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib atau sunnah? Ini menjadi dua pendapat. Sebagian mengatakan sunnah, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, ya. Dalilnya yaitu ayat di mana Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, dan Allah tidak menyebutkan di situ kumur-kumur dan istinsyak. Allah hanya menyuruh kita untuk mencuci apa? Wajah. Sedangkan Imam Ahmad pendapatnya wajib. Dalilnya ayat itu juga. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, sedangkan mulut dan hidung termasuk apa? Wajah. Dan juga ya, Nabi SAW tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Kalau itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan meninggalkan sekali untuk mencontohkan bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Dan juga Nabi bahkan memerintahkan. Menurut Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Demikian pula Nabi bersabda dalam hadis yang akan disebutkan juga Imam Muslim, ya, idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq biminkharihi minal ma'. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, istinsyak. Dan ini perintah, sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Dan inilah pendapat yang paling kuat insyaallah, bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Nah, di sini bagaimana caranya berkumur-kumur dan istinsyak? Di sini dalam hadis ini disebutkan caranya yaitu dari satu telapak tangan. Ya, kita berkumur-kumur langsung disedot, ya, air tersebut ke hidung dari satu telapak tangan. Dan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, dari Abu Daud dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas mencontohkan wudunya Rasulullah SAW, di mana beliau beristinsyak ya, dengan telapak tangan kanannya, lalu mengeluarkan air itu dari hidung dengan tangan kirinya. Iya. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dulu, baru istinsyak. Di mana riwayat tersebut memang diperselisihkan apakah ia riwayat yang dhaif ataukah ia riwayat yang hasan. Banyak ulama menghasankannya, dan ini insyaallah yang paling kuat karena adanya jalan-jalan yang menguatkannya, ya. Maka dari itu boleh dua-duanya, Pak. Cara yang pertama yaitu dengan cara dari satu jari telapak tangan langsung kita berkumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Cara yang kedua yaitu berkumur-kumur dulu baru istinsyak. Iya. Beliau lakukan itu 3 kali. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya ke dalam air bejana. Lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Apa batasan wajah? Batasan wajah yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dakan, ke dagu, iya. Dan dari sini nih, yang nyembul nih dari telinga nih sampai ke telinga ke sini lagi. Nah, ini wajah. Disebut wajah itu mahasolat bihil muwajah, yang terlihat dari depan disebut wajah itu, Pak. Itulah wajah, iya. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya dan mengeluarkannya kembali. Lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Apa batasan wajah? Batasan wajah yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dakan, ke dagu, iya. Dan dari sini nih, disebut wajah. Disebut wajah itu mahasolat bihil muwajah, yang terlihat dari depan disebut wajah itu, Pak. Itulah wajah, iya. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya dan mengeluarkannya kembali.
Lalu beliau mencuci dua tangannya sampai siku-siku 2 kali. Lihat nih, beliau berkumur-kumur dan istinsyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Tapi ketika mencuci tangan 2 kali. Ini memberikan faidah bahwa tidak apa-apa kalau misalnya berbeda jumlah pencuciannya. Misalnya tangannya hanya 2 kali, yang lainnya 3 kali misalnya. Atau wajahnya cuma 2 kali, yang lainnya 3 kali, nggak masalah. Iya. Kemudian ikhtilaf para ulama mencuci 2 tangan tersebut sampai siku-siku. Apakah siku-siku termasuk yang dicuci atau tidak? Yang mengikuti perselisihan para ahli bahasa dalam masalah makna ila. Namun pendapat jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat, bahwa siku-siku termasuk yang dicuci. Iya. Kemudian beliau memasukkan tangan lagi dan mengeluarkannya. Lalu beliau mengusap kepalanya. Fa'aqbala biyadaihi wa adbar. Maka beliau dengan cara bagaimana? Datang dan pergi. Maksudnya datang dan pergi bagaimana? Jadi itu disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, yaitu dari hadis Abdullah bin Zaid juga, Pak. Itu dengan cara apa? Fabada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau memulai dari depan kepalanya. Kemudian diseret sampai ke mana? Ke tengkuknya. Kemudian dikembalikan ke depan lagi. Iya. Itu dalam riwayat Bukhari dan lafaz Imam Bukhari juga. Sehingga terjadi khilaf para ulama. Apakah mencuci kepala mengusap kepala itu hukumnya harus seluruhnya atau boleh sebagian saja, Pak? Artinya kalau ngusap kepala boleh nggak cuma ubun-ubunnya doang gini-gini nih? Ya, karena banyak kan masyarakat di Indonesia cuma begitu doang. Dan itu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Iya. Di mana pendapat mereka berdua adalah bahwa boleh sebagian, nggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya bahwa Nabi SAW pernah berwudu dalam keadaan memakai sorban, dan beliau pun kemudian mengusap ubun-ubunnya. Namun pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama mengatakan hendaknya di seluruhnya, Pak, berdasarkan hadis ini. Dan mereka membantah dalilnya Imam Syafi'i bahwa saat itu Nabi sedang memakai sorban. Karena dalam riwayat yang lengkapnya adalah Nabi SAW ketika memakai sorban mengusap ubun-ubunnya dan mengusap seluruh sorbannya. Iya. Maka Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini itu pendapat Imam Ahmad. Itu harus mengusap seluruh kepala. Iya, harus mengusap seluruh kepala. Kemudian akhwan Islam, apakah mengusap seluruh kepala itu harus seperti tadi yang sudah kita sebutkan, dimulai dari awal, diseret ke belakang, kemudian dikembalikan lagi? Atau cukup kita misalnya usap dari depan ke belakang aja, dah selesai? Jawabnya cukup. Makanya dalam riwayat Abu Daud dari hadis Rubai bintu Muawwidh disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya mengikuti alur rambut. Dan Imam Ahmad mencontohkan, beliau mengambil air lalu mengusap dari depan ke belakang, udah sekali. Iya, itu sudah mencukupi. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mencuci 2 kakinya sampai mata kaki. Kemudian beliau berkata, demikianlah tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini tidak disebutkan, Pak, tentang
mencuci telinga ini, Pak. Iya. Sehingga menjadi khilaf para ulama apakah mencuci telinga itu wajib atau sunnah. Kalau pendapat Imam Syafi'i, dan itu merupakan mazhab Syafi'i dan juga banyak ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Alasannya ya, dalam ayat tidak disebutkan, dan kebanyakan para sahabat pun juga ketika mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW tidak juga menyebutkan. Sementara sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu termasuk apa? Kepala. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan inilah pendapat yang paling kuat, Pak, bahwa ya telinga itu harus apa? Dicuci. Makanya dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan di situ ya dengan lafaz juga, setelah Rasulullah SAW mengusap kepala, beliau memasukkan sababah telunjuknya ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinganya dengan apa? Jempolnya begini. Iya. Babul istinsar. Bab al-istinsar. Apa itu istinsar? Istinsar artinya mengeluarkan air dari hidung. Dan tidak mungkin istinsar tanpa istinsyak. Karena biasanya istinsyak dulu baru istinsar. Hadis 126. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq bimin kharaihi minal ma'i thumma yantathir." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia istinsyak, menghirup air ke dua hidungnya ya dari air, kemudian hendaklah ia istinsar, itu mengeluarkan air tersebut dari hidung. Dan ini bentuknya apa, Pak? Perintah. Sedangkan sudah kita sebutkan bahwa perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Dan di situ ya, dan sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berwudu tanpa berkumur-kumur dan istinsyak. Makanya pendapat yang paling kuat bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib. Iya. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, Pak, bahwa Nabi mengatakan wabalik fil istinsyak illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air ke hidung. Jadi dihirupnya tuh ditarik gitu, Pak. Bukan cuma sedikit aja, enggak, tapi tarik. Memang di awal-awal perih, Pak. Perih memang. Tapi subhanallah, ya, penelitian dari tim medis banyak yang menyatakan bahwa itu sangat bagus untuk kesehatan otak kita, Pak. Iya. Bahkan juga itu salah satu obat sinusitis. Itu dengan cara menghirup air kemudian dihembuskan lagi. Iya. Makanya Nabi mengatakan demikian, wabalik fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung, kecuali kapan? Jika kamu sedang puasa. Kecuali kata Nabi SAW, jika kamu sedang apa? Puasa. Hadis 127 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia istinsar 3 kali. Kenapa? Karena setan itu bermalam di lubang hidungnya. Di sini menunjukkan, Pak, kalau kita bangun tidur
disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Istinsyak dan istinthar 3 kali. Iya. Alasannya apa? Bahwa setan bermalam di lubang hidung kita. Apa sih maksudnya setan bermalam di lubang hidung? Sebagian orang ada yang bilang katanya itu maksudnya banyak korongnya lah, kotoran dan yang lainnya. Kita katakan ini ya sama saja tidak menggunakan lafaz secara hakiki, Pak. Sedangkan dalam kaidah usul fikih apa, Pak? Al aslu fil kalam an yuhmal ilal haqiqah. Pada asalnya dalam ucapan itu harus dibawakan kepada maknanya yang hakiki. Wajib kita imani bahwa setan itu bermalam di mana? Di lubang hidung. Iya. Dan memang setan itu suka, Pak. Bahkan saya pernah waktu di Saudi itu di lubang listrik, tahu nggak, Pak? Buat nyolokin itu. Saya mendengar ada orang lagi berbicara, Pak, pakai bahasa Arab. Memang di sana jinnya jago bahasa Arab semua, Pak. Saya bingung, saya dengerin aja gitu. Ada orang lagi ngobrol, kemudian saya ketok, tok. Dia ngetok lagi dari tok. Loh, wah ini mah jin, anak kira dari kamar sebelah gitu. Iya, itu bisa. Kalau di lubang listrik aja dia bisa nginep gitu, apalagi di lubang hidung antum yang gede. Iya, itu sangat memungkinkan. Maka di sini Nabi SAW menyuruh ya untuk istinsyak dan istinthar ketika bangun tidur. Namun ikhtilaf para ulama, ini untuk tidur yang mana nih? Tidur malam atau juga tidur siang? Ya, sebagian mengatakan ini khusus tidur malam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di situ karena setan bermalam di lubang apa? Hidungnya. Sedangkan yang namanya bermalam itu di waktu malam, bukan di waktu apa? Siang. Sedangkan sebagian ulama mengatakan berlaku untuk semua tidur. Kenapa? Karena kata mereka, ya ucapan kata-kata bermalam ini mimbabit taghlib, di mana itu tidak menunjukkan kekhususan. Iya. Yang lebih hati-hati ya kita juga istinsyak dan istinthar ketika bangun tidur siang, Pak. Iya, Allahu a'lam. Bab al-ghurrul muhajjalin min isbaghil wudu. Bab al-ghurr. Al-ghurr itu artinya ubun-ubun yang bercahaya. Al-muhajjalin, at-tahjil itu artinya putih di tangan dan kaki. Min isbaghil wudu, karena menyempurnakan wudu. Dari Nu'aim bin al-Mujammir qal, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adud thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil adud thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saq thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saq thumma qala li hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamah min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilah. Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Al-Mujmir itu yang membakar dupa, ya, apa namanya, kayu yang wangi itu apa? Kayu gaharu. Kenapa disebut al-Mujmir? Karena beliau suka sekali membakar kayu gaharu dan disimpan di masjid untuk mewangikan masjid. Makanya beliau kemudian digelari al-Mujmir atau juga al-Mujammir. Iya.
Ia berkata, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Maka beliau pun mencuci wajahnya dan menyempurnakan wudu. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke adud. Ke adud ini, Pak. Apa ini? Lengan ya. Jadi dicucinya sampai ke lengan. Iya. Kemudian ia mencuci tangannya yang kiri juga sampai ke lengan. Lalu ia mengusap kepalanya, kemudian ia mencuci kaki kanannya sampai ke betis. Kemudian ia cuci kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian ia berkata, demikian aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ya, Rasulullah bersabda, kalian adalah al-ghur al-muhajjaluna yaumal qiyamah. Kalian itu nanti akan bercahaya ubun-ubun kaki dan tangannya nanti pada hari kiamat. Dari apa? Dari akibat menyempurnakan wudu. Maka siapa di antara kalian yang bisa melebarkan gurrohnya, cahaya di ubunnya, hendaklah demikian pula tahjilnya, ya, cahaya di tangan dan kakinya, hendaklah ia lakukan. Namun Bapak sekalian, kata-kata yang terakhir ini, barang siapa yang mampu untuk memanjangkan gurroh dan tahjilnya, menjadi perselisihan para ulama. Apakah ini dari sabda Rasulullah atau dari ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan para ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya, ya, dari para ulama muhaqqiqin mengatakan bahwa ini bukan sabda Nabi, tapi ini dari ucapan Abu Hurairah dengan dalil adanya riwayat yang memisahkannya dalam hadis yang lainnya, di mana ya Abu Hurairah membawakan hadis tadi, ya, sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ubun-ubunnya, tangan dan kakinya apa? Bercahaya. Kemudian dalam riwayat yang lain dipisahkan, Pak. Lalu Abu Hurairah berkata, siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya, silahkan ia lakukan. Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa lafaz ini bukan dari sabda Nabi, akan tetapi itu adalah dari ucapan siapa? Abu Hurairah. Mudraj. Ini namanya apa? Hadis mudraj. Ya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah mencuci tangan sampai lebih dari siku-siku? Dicuci sampai ke mana? Lengan, bahkan sampai ke tiak. Apakah itu hukumnya sunnah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sunnah berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, Pak. Sedangkan jumhur itu apa? Jumhur itu mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa itu tidak sunnah. Yang sunnah itu hanya sampai suku-suku saja. Demikian pula kaki pun sampai apa? Mata kaki. Alasannya bahwa ini pemahaman Abu Hurairah, bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih menguatkan lagi, Pak, dalam riwayat yang lain bahwa Tawus melihat Abu Hurairah berwudu di atap masjid, lalu ia mencuci tangannya sampai ke ketiak, lalu ia mencuci kakinya sampai ke mana? Ke betis. Lalu kemudian Tawus berkata, "Ma hadzal wudu ya Abu Hurairah?" Wudu apa ini hai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kamu ada di sini. Kalau aku tahu kamu berada di sini, aku tidak akan mencontohkan wudu seperti ini. Iya. Sehingga itu memberikan penguatan bahwa ini memang pemahaman Abu Hurairah saja. Wa illa ayat hanya menyebutkan sampai mana? Siku-siku.
semua para sahabat yang mencontohkan wudunya Rasulullah SAW, seperti siapa? Uthman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, hanya menyebutkan di situ sampai siku. Demikian pula sampai apa? Mata kaki. Atas dasar itu kata mereka bahwa yang paling kuat adalah tidak disunahkan melebihi dari itu. Dan juga ya, perkataan di situ ada perkataan barang siapa yang mau memanjangkan gurrohnya. Sedangkan gurroh itu artinya apa? Cahaya di ubun-ubun. Ini tidak mungkin dipanjangkan, Pak. Karena ubun-ubun cuma di sini. Kalau dipanjangkan kemari bukan ubun-ubun namanya. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah. Tidak disunahkan melebihi daripada apa? Batasan. Iya. Hadis 129. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qala bal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Faqalu kaifa na'rif man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Qala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalah baina dhahrai khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah? Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum 'alal hawd. Ala la yudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadul ba'irud dal. Unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak. Fa'aqul suhqan suhqan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi perkuburan. Lalu Rasulullah mengucapkan doa ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ya, ini yang kita ucapkan ketika apa? Di kuburan, Pak. Waditu, sungguh aku ingin melihat teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita. Apa kata para sahabat, Pak? Karena kan Rasulullah mengatakan begitu. Aku ingin sekali melihat ya teman-teman kita ini. Para sahabat berkata apa? Bukankah kami teman-teman engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian sahabat-sahabatku. Teman-teman kita itu nanti yang akan datang setelah kita. Iya. Lalu mereka berkata, bagaimana engkau mengetahui orang yang akan datang nanti dari umatmu ya Rasulullah? Bagaimana kamu akan mengenalnya? Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki punya kuda yang ubun-ubunnya berwarna putih, kaki-kakinya pun berwarna putih, di tengah-tengah kuda yang hitam semuanya. Kira-kira ia bisa mengenali tidak kudanya? Apa kata mereka? Tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka itu umatku yang akan datang setelah para sahabat, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan qurran muhajjalin, ubun-ubunnya, kaki dan tangannya bercahaya karena bekas air wudu. Dan aku akan menunggu mereka di telagaku, ya haud. Ketahuilah, akan ada orang-orang yang terhalang dari telagaku, tidak bisa minum.
sebagaimana dihalanginya unta ya yang tersesat. Lalu aku memanggil mereka, kemari, minum. Lalu dikatakanlah, sesungguhnya mereka telah mengubah-ubah setelahmu. Lalu aku berkata, semoga mereka dijauhkan, semoga mereka dijauhkan. Hadis ini akhi, kita ambil faidah yang pertama, disyariatkannya ziarah kubur. Disyariatkannya ziarah apa? Kubur. Lalu apa tujuannya ziarah kubur itu, Pak? Tujuan ziarah kubur itu dua. Yang pertama, untuk mengingat kehidupan akhirat. Dan yang kedua, untuk mendoakan mayat yang ada di kuburan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Iya. Dan di sini Nabi SAW dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah suatu malam, Pak, disuruh oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah untuk pergi ke Baqi. Dalam rangka apa? Mendoakan. Jadi tujuan ziarah kubur itu dua itu, Pak. Untuk mengingat kehidupan akhirat, dan yang kedua untuk apa? Iya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, hadis yang ke-129 ini insyaallah. Dan pertanyaan setelah adzan. Naam.